Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Gini saudara ya, karena ini masih agak pagi. Kebetulan ini saya lagi di pinggir pantai saudaraku. Ini ada pantai di belakang ya. Karena saya sudah katakan saya suka air ya. Saya suka air. Kalau saya ngonten di pinggir pantai atau di empang atau di yang jelasnya pemandangan saudaraku itu suasananya ada aura yang dia bawa ya. Jadi oke saudaraku, saya akan mau menjawab ini. Ada pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Dia menanyakan saudara kita ini mengenai adanya dunia perwaletan ya, mengenai adanya dunia perwaletan tentang cara-cara gimana supaya kita itu bisa paham mengenai adanya di dalam ruangan RBW supaya walet itu bisa berkembang biak di dalam ya. Nah, ada saudara kita ini, sebenarnya ini agak lama saya angkat saudaraku ya. Itu pertanyaannya saudara kita di bawah kolom komentar. Dia menanyakan, tolong bang diberikan pencerahan gimana cara langkah-langkah supaya walet itu bisa beradaptasi cepat di dalam ruangan RBW supaya kita bisa melihat hasil ya. Itu yang keinginan saudara. Ya jadi begini saudaraku ya, sebelum saya lanjut konten tutorialku ini, ada saya pesan saya saudaraku ya, kalau kita mau berhasil intinya kita harus berjuang. Itu intinya saudaraku pesan saya. Yang kedua ya, itu mengenai adanya rasa penasaran, jenuh dan bahasa-bahasa yang di luar-luar yang biasa masuk di telinga saudara. Ada bahasa, ndak usah bangun walet kan banyak masuk di situ begitu saudaraku ya. Banyak masuk di telinga-telinga begitu. Walet sudah kurang, harganya sekarang sudah agak turun. Nah itu, jadi itu pesan saya saudaraku, biarkan saja masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri ya. Santai saja hadapi walet. Ada bahasa gitu ya, ndak apa-apa kita dengar, tetapi saudara itu harus berjuang juga ya. Nggak usah terlalu kita camkan itu bahasa-bahasa kayak gimana ya. Yang penting saudara itu berniat mau mendirikan bangunan walet. Ya itu pesan saya. Dan yang ketiga itu pesan saya. Yang kedua pesan saya itu menghadapi walet itu nggak usah terlalu istilahnya kayak tertekan ya. Ibaratkan kita itu seakan kita itu mengalir seperti air. Ya, kadang pasang, kadang naik, maksud saya kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Santai saja. Justru saya katakan itu menghadapi di dunia walet itu kita santai saja ya. Dan yang ketiga itu mengenai adanya walet ya, saudaraku ya. Kita harus butuh namanya doa. Nah, itu pesan saya. Jadi saudara itu harus berusaha berdoa dan ada bahasa-bahasa dari luar itu ya enggak apa-apa kita dengar, tetapi tidak kita terlalu tertekan di bahasa-bahasa itu. Yang penting saudara itu gimana caranya supaya saya bisa sukses. Itu intinya saudaraku ya. Ya itu. Apapun pekerjaan itu kalau kita yakin ya, insya Allah saudara akan mencapai apa yang tujuan saudara, apa yang diinginkan saudara, apa yang dicita-citakan saudara. Kalau saudara itu mau berhasil, itu intinya. Ya, oke. Jadi saya lanjut pembahasan saya saudaraku mengenai adanya dunia perwaletan. Kalau saudara itu mau menginginkan namanya apa yang dicita-citakan saudara, karena kalau saudara itu membuat bangunan walet, mendirikan rumahan walet, berarti tujuannya itu ada tujuan kita ya. Bahasa itu ada sasaran kita. Yang mana yang saya maksud sasaran itu adalah mau menginginkan itu namanya hasil saran walet. Itu tujuan utama kita kalau kita mendirikan gedung rumahan walet. Ya, jadi saudara itu intinya. Jadi kalau sudah ada niat saudaraku, ada niat mau mendirikan bangunan walet, begitupun juga saudara kita yang lain-lain itu yang seumpamanya sudah ada dana, bahasanya sudah berkelebihan, sudah mapan, ya dirikan saya saudaraku ya. Dirikan saya bangunan walet. Kalau memang ada niat, karena asal mulanya itu
namanya rezeki itu dari niat dulu, saudara-saudara ya. Istilahnya kita itu punya sasaran. Ya, kita punya sasaran, tujuan kita ada. Bahasanya itu kita sudah sampai di situ. Sebelum kita menuju ke situ, kita sudah sampai di situ. Insya Allah saudara akan mencapai apa yang saudara inginkan. Yang penting saudara itu betul-betul itu kita itu memacu diri kita, menginspirasikan diri kita. Justru saya katakan saudaraku itu hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minan nafsi. Hubungan kepada Allah adalah doa. Hubungan sesama manusia itu adalah usaha. Hubungan kepada diri sendiri adalah pemahaman. Itu tujuannya. Kita camba baik saudara, kita pegang itu. Makanya selalu saya katakan ya, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya kita kecuali yang menciptakan itu si walet. Begitupun juga kita ya, menciptakan air kayak ini, laut, pantai, itu udara, semua. Nah itu hablum minallahnya itu hubungan kepada Allah, istilahnya doa, kita berdoa. Itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku, langkah yang saya lanjutkan pertanyaan saudara-saudara ya. Langkah yang kita harus ambil kalau saudara itu mau mendirikan gedung walet, yang pertama kita itu perhatikan di bagian-bagian di situ yang kita dirikan. Ya, yang mana yang saya maksud bagian-bagian yang kita dirikan di situ kawasannya. Makanya ada saya bahasa dulunya itu saya katakan kita harus dulu survei. Survei itu berarti kita periksa daerah situ dulu. Kalau memang ada walet, kalau saudara itu mau menginginkan bangunan di situ, mau mendirikan bangunan, ada walet di situ, ya, silakan dirikan bangunan saudaraku. Berarti banyak walet di situ, berarti kan walet itu berkeloni, berkeliaran, banyak temannya itu. Itu pesan saya saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu saudara-saudaraku ya. Jadi langkah-langkah yang di dalam ruangan RBW yang perlu kita ambil, istilahnya kita lakukan di dalam itu walet itu kembali kepada hablum minan nafsi tadi. Hablum minan nafsi itu istilahnya kita mempelajari diri kita dan kita harus mengetahui itu adanya walet. Ya. Jangan ikut-ikut saya saudaraku ya, jangan ikut-ikut. Yang mana yang saya katakan jangan ikut-ikut. Saya mau membangun, saya mau kasih gitu modelnya, si A umpamanya atau si B. Kalau sudah berdiri bangunan ya dibiarkan saja gitu, tunggu saja hasil. Tidak gitu saudaraku ya, kita harus berusaha gimana caranya supaya kita memahami bagian di dalam. Ya itu ada bahasa saya tadi katakan jangan selalu ngikut-ngikut itu ibaratkan ada saudara-saudara kita itu dia kasih masukan gini. Kita ambil lagi langkah itu, ada lagi masukan dari sini, dia saudara kita lagi katakan tarokan ini pamanya. Nah itu yang paling fatal itu saudaraku, karena banyak sekali guru ya, banyak sekali guru. Nah itu paling banyak yang itu bongkar pasang bangunannya yang kayak gitu saudaraku, sudah berjalan sampai 1 tahun 2 tahun gitu terus, karena ada masukan lagi diambil lagi, sudah jadi ini tadinya ini semacam umpamanya di dalam itu bagian fasilitasnya itu sudah jadi kolamnya, ada lagi saudara yang tanya lagi, teman-teman kita yang tanya, itu kolamnya salah ukurannya bang, usahakan kita rombak lagi, dia rombak lagi, jadi berarti memulai lagi baru. Jadi sampai kapan saudara itu selalu memulai baru. Jadi gimana caranya saudara-saudara supaya itu di walet itu sebenarnya walet itu memang bahasanya itu walet itu susah-susah gampang susah. Memang itu kena itu. Karena walet itu selalu saya katakan itu walet itu sensitif. Ya, sensitif, peka dan bersahabat. Itu walet. Selalu saya utarakan itu, selalu saya angkat itu bahasa itu mengenai itu. Tetapi walet itu sebenarnya kalau kita sudah memahami adanya walet itu tidak susah itu saudaraku, tidak susah. Intinya itu walet. Kalau walet itu mau beradaptasi di dalam ruangan RBW saudara, bahasanya berkeloni,
cepat berkembang biak, itu intinya jangan diganggu terus. Nomor satu. Yang kedua, itu ruangan di dalam diusahakan supaya ruangannya itu bisa lembab. Itu. Yang nomor tiga, kita mengambil langkah gimana caranya supaya itu ventilasi udara yang masuk di dalam ruangan RBW, ventilasinya ya, angin masuk, itu bagus di dalam, teratur apa yang diinginkan Walid adalah suhu. Nah ini tiga. Yang keempat itu adalah suara inap, suara huni, suara di dalam itu. Nah itu yang bisa membotakan burung, langkah yang kita harus penuhi. Nah itu saudaraku ya. Nah, dan yang kelima itu juga mengenai adanya hama di dalam yang bisa menghalangi populasi walet, yang bisa menghalangi itu perkembangbiaknya walet, yang bisa menghambat itu koloninya walet. Nah itu semua ya. Nah, itu jadi saudara itu mengambil langkah itu. Nah, dan yang kelima itu adalah adanya pantulan cahaya yang masuk di dalam ruangan RBW. Itu biasa menghambat juga perkembangbiaknya walet, karena ada walet itu biasa agak canggung bikin sarang. Begitupun juga yang walet yang baru masuk, yang mau nginap. Tadinya itu dia mau nginap, tapi adanya di dalam ruangan RBW saudara itu terang. Ya, kenapa saya katakan terang? Karena itu diventilasi, di situ masuk pantulan cahaya. Kalau tidak bagus kita di situ tatahannya. Yang mana saya maksud tatahan adalah itu gimana caranya supaya itu seumpamanya saudara menggunakan pipa 3 inci atau pipa 4 inci, saudara tidak sambung itu di L, dibiarkan saja gitu, ada L sudah lepas itu. Nah, di situ cahaya terang masuk. Apalagi kalau banyak ventilasinya. Nah, dan yang pantulan cahaya juga masuk keras di LMB bagian poit. Ya, kalau saudara menggunakan poit itu adalah itu pos-posnya yang di atas kayak model-model WC. Itu di situ tempatnya bermanuver burung walet. Ya, di situ. Biasa juga tidak menggunakan poit. Biasa tidak menggunakan poit, itu yang dinding yang ditembus ya, dibikin LMB di situ lubang masuknya burung walet. Dia masuk di situ, dia tidak bisa bendung, maksudnya di bendung itu di sekat dipailin. Keras cahaya, pantulan cahaya masuk di dalam ruangan RB saudara. Nah, semua itu harus dilakukan saudaraku ya. Sudah berapa saya tanyakan saudara. Itu semua yang bisa menghambat koloninya walet di dalam ruangan RBW. Apabila menghambat koloni walet itu, yakin aja saudaraku, susah kita berhasil. Susah. Ya oke lah, namun ada burung tinggal tetapi susah banyak. Susah banyak saudaraku. Kan itu tadi adanya semua tadi itu yang saya katakan tadi itu saudara semua lakukan. Itu semacam kayak di keluar masuk. Mana cahaya itu terang juga masuk di dalam ruangan RBW. Itu semua ya. Oke lah, suara lagi menggunakan lagi suara inap, ganti. Apa lagi mau diganti terus itu suara inapnya saudara. Kalau sudah bunyi di dalam itu ya sudah, lepaskan saja dulu. Nah itu pesan saya saudaraku ya, kalau mau berhasil. Kalau saudara itu menggunakan adanya namanya penampung air yang kolam di dalam itu harus kita optimalkan. Ya, harus kita optimalkan. Saudara kan sudah berulang-ulang saya katakan, sudah bergulir-gulir saya sebutkan itu mengenai adanya ukuran kelembaban dan suhu yang diinginkan walet itu selama 24 jam siang malam. Ya, itu. Kenapa saya katakan selama 24 jam siang malam? Begitu kalau siang itu hawanya itu mencapai tadi ukuran itu, begitupun juga hawa yang malam. Itu kesukaannya walet. Karena walet itu sama sekali dia itu mau nyaman, mau tenang, ya. Itu walet.
Justru saya katakan itu walet tidak mau selalu tidak mau diganggu terus. Nah, itu kalau walet itu mau beradaptasi, mau berkeloni. Nah, itu saudaraku ya. Semua itu yang harus kita lakukan. Apa yang saya katakan tadi, apa yang saya utarakan, saya sampaikan kepada saudara. Justru saya itu menjelaskan secara mendetail, secara berlahan-lahan gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami namanya di dunia walet, dunia perwaletan. Kan dunia perwaletan itu justru saya katakan itu tadi, saya ulangi ya, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Nah, di mana intinya itu gampang-gampang susah-susah gampang. Itu walet itu kalau di dalam ruangan RBW itu terpenuhi yang dia cari walet ya, itu di dalamnya itu akan cepat tinggal. Yakin saja saudaraku ya. Dan kebalikan itu tadi saya katakan susah. Itu yang susahnya itu sedikit saja, itu kalau walet tidak dia setujui itu tidak akan tinggal. Pergi dia. Pergi. Karena walet itu justru saya katakan tadi itu sensitif. Di mana letak sensitifnya itu sedikit saja saudaraku dia. Walet liar masuk di dalam itu langsung ada kita di dalam. Pada waktunya dia di dalam masuk, kita ada di dalam. Susah masuk itu. Agak sulit itu karena sudah ada rasa trauma. Karena walet itu sensitif sekali, cepat sekali dia itu memahami, cepat juga peka. Dan walet juga jinak. Justru saya katakan tadi itu ya, sensitif, peka dan bersahabat. Nah, itu saudaraku ya, jadi itu saya utarakan mengenai adanya saudara kalau mau menginginkan apa yang saudara inginkan, seperti saudara kita yang sudah berhasil, yang sudah panen-panen per kilo-kilo itu. Semua begitu asal mulanya saudara-saudaraku, semua itu pernah semua mengeluh. Pernah semua mengeluh. Jangankan saudara-saudara kita, saya sendiri saudaraku pernah mengalami namanya di keluhan di walet. Karena saya sudah katakan, saya itu di walet saudaraku itu sudah mendekati 20 tahun. Ya sudah lumayan, sudah lama-lama makan garam. Nah, itu justru saya katakan saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa mengambil langkah, itu bisa mengenal, memahami adanya walet. Dan begitu pun juga ada tempatnya walet, adanya tempatnya walet di dalam ruangan RBW, supaya walet itu bisa beradaptasi, bisa berkembang biak di dalam ruangan RBW. Ya, burung yang di luar itu yang masuk itu dia bisa betahkan itu. Dia bisa betahkan supaya itu burung liar yang belum punya rumahan ya bisa kapan dia masuk di tempat saudara, akhirnya dia rasa di dalam itu nyaman, pasti dia tinggal. Oke lah, seumpamanya itu si walet liar masuk tadinya itu dia tidak langsung tinggal, tetapi pasti dia diingat itu tempat. Mungkin besok atau lusa akan dia datang lagi. Karena cepat itu dia rasa itu walet, cepat. Ya. Justru saya katakan jangan diganggu dulu, ada saatnya nanti kita itu keluar masuk. Bosan sendiri nanti itu keluar masuk saudaraku. Kalau sudah panen itu. Di situ juga kalau sudah panen tidak usahlah kita ambil per kilo, setengah kilo aja lah, 5 ons. Ya. Itu kalau sudah panen 5 ons itu berarti waletnya itu sudah agak beradaptasi di dalam, sudah mulai jinak. Sudah mulai jinak. Itu yang kalau sudah panen per setengah kilo itu kan 5 ons. Ya. Itu. Jadi itu yang kita usahakan, langkah yang kita lakukan saudaraku, kita hindari semua itu yang tidak diinginkan walet. Dan kita akan usahakan apa yang diinginkan walet. Kalau walet itu mau berkeloni dan akan cetak sarang, ya karena itu keinginan kita itu, populasinya, koloninya dan sarangnya itu satu pasang itu. Ya, karena semua diciptakan di dunia ini ya pasti berpasang-pasangan. Nah, itu. Susah banyak sarang saudaraku kalau koloninya walet juga kurang. Yang mana saya katakan koloninya walet populasinya kurang, gimana caranya sarang mau banyak? Maksud saya sarang walet. Sedangkan itu yang kita inginkan itu sarang. Adanya kita mendirikan bangunan rumahan walet karena itu tadi sarang. Itu sasaran kita. Justru saya katakan tadi itu sasaran. Ya, itu yang dicari.
Sampai kita itu istilahnya berusaha korban, yang mana pengorbanan kita itu mulai dari pertama sampai tempatnya, ya. Nah itu bikinkan bangunan, berapa banyak ini biaya dia makan bahan material, banyak saudara gitu. Jadi lagi bangunannya, kapan lagi nih ada lagi waletnya di dalam. Lama lagi kita itu menunggu, bertahap, bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, ya tahun itu. Tetapi kalau bagus itu perkembangannya itu walet itu, kalau sudah terlanjur panen, saudaraku, itu tidak berhenti panen itu. Yang mana saya katakan tidak berhenti panen itu, kita panen sarangnya, kita buka sarangnya di dalam ruangan RBW, tunggu dikasih jadi lagi itu, dicetak lagi. Tidak lama kemudian kita ambil lagi itu karena sudah terbang anak, dicetak lagi. Nah, justru saya katakan itu walet itu kalau dia bikin sarang itu berkesinambungan, continue. Walet, kapan kita konsisten, begitu pun juga walet. Kita konsisten di dalam ruangan RBW, begitu pun juga walet. Dia juga konsisten bikin sarang walet. Dia bikin saran. Nah, dibikinkan kita uang. Ya, itu kalau saya kenapa saya katakan justru itu ada judulnya di tukmail saya, katakan walet itu pencetak uang, walet itu pencetak dolar. Ya mungkin saudara katakan, ini si penjelajah 75 ini katakan walet itu pencetak uang, gimana cara dia cetak uang sedangkan itu uang itu kertas. Oh tidak begitu saudara, itu walet saya katakan pencetak uang asalnya itu karena dia bikin saran. Dan itu saran nanti kita panen baru kita jual. Itu tukerannya itu sarang itu kertas nanti uang. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Justru saya katakan itu walet itu pencetak uang, pencetak dolar. Itu tadi isinya. Dan itu kita mendirikan bangunan sampai kita itu lama-lama itu prosesnya itu sampai karena ini yang kita inginkan itu saran. Ya. Nah itu. Jadi saudara paham apa yang saya maksud? Itu cara itu tadi gimana caranya supaya saudara itu bisa merasakan juga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Dan yang paling banyak keluhan itu saudara-saudaraku di bawah di kolom komentar saya itu mengenai adanya di dalam ruangan RB itu sudah bertahun-tahun itu berbulan-bulan bertahun-tahun itu sarannya masih gitu-gitu ya. Nah, karena banyak masukan ada juga itu saudaraku dia tidak punya kandang, dia tidak punya walet, tapi suka itu pengaruh teman-teman itu ini kita gunakan ini, ada saya dengar ini, itu yang paling parah, istilahnya dari mulut ke mulut, dari bahasa ke bahasa. Nah, bahasanya gini saudaraku ya, saya kasih contoh. Seumpamanya saudara berjalan di luar sana, ada teman di sana atau keluarga, tanyakan saudara. Dia kasih keluar unak-unak dia punya. Gini, kalau mau banyak waletnya kita gunakan semacam kayak parfum ini. Banyak macam itu masukan yang kasih macam model-model parfum saudaraku. Ada yang katakan itu air, itu telur dicampur dengan saran di blender. Ada. Itu mengenai ada parfum. Nah, ini semua ini saudaraku ini masukan banyak. Ada juga bahasa itu rumput laut. Rumput laut itu di blender dengan itu sarannya walet di blender. Baru kita itu lengketkan di sirip, di dinding. Maksudnya kayak cat itu dikuas itu. Setelah selesai di blender, itu tadi saran dengan rumput laut. Banyak masukan itu saudaraku. Ada juga biasa saudara gitu, dia katakan itu kayak apa itu yang sering banyak macam ya saudaraku, yang jelasnya banyak macam itu mengenai adanya itu bahasa dari luar. Nah itu sama dengan itu makanannya. Ada yang biasa gunakan itu dedak di dalam, ada itu buah nenas yang masak itu dikasih masuk di dalam ruangan RBW. Ada biasa buah nangka, buah pepaya. Itu buah nangka yang masak, pepaya yang masak, pisang yang masak. Karena itu adanya
bahasanya saudara kita itu memancing makanannya walet. Nah itu banyak insang-insang di situ sampai walet dia makan. Deh, tidak usah kita kotor-kotori bangunan, saudaraku, akan kotor sendiri ji. Ya, itu kalau walet itu pasti keluar makan. Biar kita, kalau mengenai adanya itu saudaraku, tidak usah kita gunakan itu. Belikan saja makanannya di toko itu, alat perlengkapan walet, makanan puder pumnya itu. Ada itu dijual itu satu bungkus itu berapa harganya itu? Karena pernah saya gunakan juga itu. Banyak sekali itu makanannya walet di situ, di satu baskong itu makanannya itu. Keluar juga waletnya makan. Tidak usah saudaraku ya terlalu gimana ya, terlalu banyak variasi. Itu semua variasi. Banyak macam itu. Semacam itu bahasa-bahasa parfum, bahasa makanannya itu gimana caranya supaya itu makanannya bisa banyak di dalam. Nah tidak susah itu kalau makanan walet kita mau hidupkan di dalam ruangan RBW saudaraku, kan ada yang dijual di toko itu. Belikan saja itu, sisa berapa minggu itu langsung jadi makanannya walet sampai ribuan itu di baskon. Karena saya pernah lakukan. Begitupun juga parfum. Pernah semua saya lakukan, banyak macam enggak. Kalau saya hitung mengenai adanya parfum itu, saya pernah, itulah dulu kalau kita masih pemula selalu mencoba. Iya, ada lagi masukan, kita kasih gini bang, kasih itu lagi. Kan kita belum paham itu waktu walet. Belum terlalu memahami walet, belum terlalu mendalami dunia walet. Nah, lama kelamaan saya mendalami itu, saya pelajari, ya saya padukan, saya punya bangunan saudaraku. Walet itu tidak begitu. Justru saya katakan kita itu hanya mengakal-akali. Kita yang membingungkan diri sendiri sebenarnya. Nah itu. Nah walet itu saudaraku ya, saya jelaskan ya, perjelaskan secara transparan. Itu yang selalu saya katakan, penuhi keinginannya walet di dalam ruangan RBW. Itu semua saya katakan tadi. Kalau waletnya mau beradaptasi dengan baik, kalau mau waletnya berkoloni cepat, kalau waletnya mau bikin sarang cepat produktif di dalam, ya dia bikin sarang cepat supaya saudara itu bisa dapat hasil apa yang diinginkan saudara. Itu intinya kalau walet. Itu kelembabannya. Dan ada juga biasa bertanya, bahasanya, saya itu panas di atas lantai ketiga itu, lantai keempat, itu dia maksud itu, tapi banyak juga sarang. Iya memang betul banyak. Karena walet itu kalau sudah padat itu, tetapi ujung-ujungnya nanti itu akan saudara juga menyesal sendiri. Kenapa saya katakan menyesal sendiri? Karena kalau panas ruangannya ada sarang walet itu mengecil, retak itu sarang, pecah, telur itu banyak jatuh. Banyak kendalanya saudaraku kalau tidak lembab. Ya itu banyak kendalanya kalau ruangan panas. Dan walet juga itu susah beradaptasi. Kalau saudara katakan ada jisarannya itu, banyak jisarannya, panas di atas, yang mana yang paling banyak ruangan yang panas dengan ruangan yang lembab yang berhasil? Coba. Ya bisa ada berhasil itu yang ruangan panas, tapi hanya dihitung dengan jari. Rata-rata waletnya itu semua minggat kalau ruangannya panas. Jangankan walet kita saja, kalau di dalam kamar itu kalau panas pasti kita akan mau keluar. Kita keluar itu tidak tahan di dalam kamar. Ya itu intinya saudaraku ya, kalau walet. Nah itu. Jadi pesan saya saudaraku, jangan dianggap elai, jangan dianggap remeh, jangan digampang-gampangkan itu mengenai adanya di dalam ruangan. Justru saya katakan itu kita harus betul-betul itu telaten di dalam. Yang mana yang telaten itu kita harus tahu. Ya banyak saudara gitu sudah jadi bangunannya sudah aktif itu, dibiarkan saja. Memang tidak jadi masalah dibiarkan, istilahnya jangan selalu dimasuki. Tetapi kita juga perlu tahu, jangan sampai ada di dalam kendala-kendala. Umpamanya tadinya itu di kolam ada air. Airnya lama kelamaan itu tidak pernah masuk 2-3 bulan sampai 4 bulan. Tetapi itu di kolam itu tidak ada airnya karena bocor. Itu semua kita harus pada. Banyak itu begitu saudaraku. Mana lagi sempatnya mesin kabutnya, saudara kita dia kira mesinnya itu aktif itu mesin humidifier.
atau mismaker, padahal itu mati di dalam. Nah, itu semua menghambat walet. Karena kita kira itu mesin itu aktif padahal mati. Ya. Nah, itu. Semua itu kita harus tahu itu di dalam, kita periksa. Ya, kalau saudara longgar apa salahnya kalau saudara itu menggunakan CCTV. Ya, biar di kamar saudara itu bisa lihat, wah, berarti semua ini aktif ini. Bagus, dilihat juga dari CCTV itu kolamnya bagus. Ya, semua optimal. Apa yang bagian fasilitasnya di dalam ruangan RBW itu semua bagus ya, enggak usah saya masuk. Nah, itu bagus. Kalau mau saudara aman, begitu pun juga walet aman. Jadi waletnya aman, saudara juga aman. Walet itu cepat bikin saran karena mau beranak, dan kita juga itu bikin bangunan karena mau juga saran. Itu saling istilahnya menyelamatkan. Kita selamatkan si walet ini dan walet akan selamatkan juga kita. Itu semua tadi itu langkah-langkah yang saya berikan, yang saya paparkan, yang saya utarakan. Nah, itu kan itu tujuannya saudaraku ya. Itu. Nah, jadi saudara paham apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan tadi. Mudah-mudahan semua yang saya katakan, yang saya keluarkan tadi mengenai adanya perwaletan bagian fasilitas di dalam, kalau saudara mau berhasil, itu tadi lakukan tadi itu saudaraku ya. Ya, itu. Mengenai adanya ukuran bangunan itu tidak jadi masalah. Ya, panjang kali lebar, lebar kali panjang kali ketinggian itu. Jangan saudara katakan, oh itu bangunannya tinggi, wajar berhasil. Sedangkan saya punya bangunan hanya 2 lantai rendah. Tidak bisa berhasil. Tidak begitu saudaraku. Banyak yang bangunan tinggi itu tidak berhasil. Ya, tidak selamanya itu bangunan tinggi. Tergantung dari bagian fasilitas di dalamnya. Yang intinya walet saudara-saudaraku itu bagian di dalam ruangan RBW itu. Ya, biar ukuran umpamanya 1 lantai aja di atas itu, umpamanya rumah ada lantai 1 di atas, 1 2 lantai kita jadikan tempat toilet, itu pun akan berhasil kalau bagian di dalamnya itu terpenuhi. Nah, itu. Jadi itu yang gimana caranya saudara supaya saudara itu bisa paham ya. Jadi kalau saudara, inilah pembelajaran saya kasih tadi mengenai adanya dunia perwaletan. Mudah-mudahan saudara itu yang mengenai pertanyaannya saya sudah clearkan ya. Jadi kalau ada saudara itu mau bertanya mengenai adanya dunia walet, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti kita sharing, saya akan jelaskan karena banyak saudara kita itu bertanya berulang-ulang. Ya. Ya, dan saya insya Allah saya akan siap memberikan jawabannya saudaraku ya. Ya, oke. Terima kasih banyak saudaraku. Kalau ada kata-kata saya salah terselip karena saya adanya kayak begini, ya gini, manusia biasa. Semua yang saya lakukan itu semua yang pernah saya rasakan yang saya kasih keluarkan tadi. Ya. Jadi kalau mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya ulangi saudaraku. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah terselip. Saya manusia biasa, adanya kayak gini dan semampu saya itulah saya kasih keluar. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berjuang saudaraku, semoga sukses. Hanya Allah yang sempurna.